Sejak Maret 2020, pemerintah resmi mengumumkan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi ini melumpuhkan beberapa sektor. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Sejak saat itu, pembelajaran dilaksanakan secara daring online di rumah masing-masing. Pada bulan Juni 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan SKB 3 Menteri tentang kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dan dipastikan tahun ajaran baru dimulai pada tanggal 13 Juni 2020. Sekolah di masa pandemi COVID-19 berbeda dengan sekolah sebelum masa pandemi. Setiap lembaga pendidikan wajib menerapkan serangkaian protokol kesehatan untuk menjaga seluruh siswa, guru, karyawan sekolah, dan keluarga di rumah terhindar dari risiko penularan COVID-19. SD Negeri DB menyiapkan skenario tatanan era kenormalan baru saat memulai tahun ajaran baru. Salah satunya dengan melengkapi sarana prasarana serta peralatan lainnya sesuai dengan protokol kesehatan, di antaranya dengan menyediakan banner pencegahan COVID-19 di tempat-tempat strategis. Protokol guru dan siswa mulai datang sampai pulang, tempat parkir, UKS, wastafel di depan kelas, area terbatas publik, area checkpoint, area distancing di depan kelas, di halaman, di kantor, di perpustakaan, di musola, dan ruang-ruang lainnya. Pihak sekolah juga menyemprotkan disinfektan di sejumlah ruangan seperti ruang kelas, UKS, kantor, perpustakaan, musola, tempat parkir, dan lingkungan sekolah lainnya untuk sterilisasi. Dan inilah simulasi kegiatan belajar mengajar era kenormalan baru di SDN DB untuk mewujudkan sekolah tangguh Semeru. Protokol kesehatan di dunia pendidikan mulai dilaksanakan sejak siswa berangkat dari rumah. Masing-masing siswa harus membawa perlengkapan starter pack dari rumah. Dan orang tua harus memastikan putra-putrinya sarapan sehat sebelum berangkat, agar imun tubuh semakin kuat dan virus tidak mudah mendekat. Sebelum memasuki area sekolah, anak-anak dan dewan guru harus dipastikan steril terlebih dahulu. Petugas checkpoint akan mengukur suhu tubuh dengan termogan. Dengan ketentuan suhu di atas 30 derajat, disarankan untuk istirahat di rumah. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada sepatu dan tas. Setelah melakukan checkpoint, barulah memasuki kawasan sekolah dengan tanpa berjabat tangan dan menjaga jarak aman. Sebelum anak-anak masuk kelas, harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik di kelas maupun di luar kelas, seperti di musola, di perpustakaan, dan di gazebo, juga harus memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak minimal 1 meter dan setiap kelas berjumlah minimal 50% dari jumlah siswa atau maksimal 16 siswa dengan model ganjil genap. Waktu tatap muka dilaksanakan selama 3 jam per hari, yang dilaksanakan terus-menerus tanpa jeda istirahat. Tidak hanya itu, tatanan ruang guru juga sudah disesuaikan
dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak 1 meter, pemberian tanda distancing, wastafel depan kelas, penyediaan hand sanitizer di ruang kantor. Untuk lebih mendukung pelaksanaan pembelajaran, kami juga melaksanakan program daring online. Kunjungan ke rumah anak minimal 1 kali dalam 1 minggu. Pada saat pulang sekolah, juga tetap memperhatikan protokol kesehatan dan dipastikan siswa dijemput sendiri oleh wali murid. Saat pulang sekolah, anak tidak boleh bergerombol atau keluyuran dan harus langsung pulang ke rumah. Setelah warga sekolah pulang, petugas kebersihan menyemprotkan cairan disinfektan di seluruh lingkungan sekolah agar besok bisa digunakan dalam kondisi bersih dan virus-virus mati. Demikian rangkaian simulasi pendidikan era kenormalan baru SDN-DB. Bersama kita bisa mewujudkan sekolah Tangguh Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lapisan masyarakat harus bersiap dengan kebijakan new normal yang bakal diterapkan oleh pemerintah secara bertahap, termasuk instansi pendidikan. Semenjak wacana new normal digulirkan, kami dari SDN-DB telah mempersiapkan berbagai skenario protokol kesehatan yang akan dilakukan saat penerapan new normal dengan cara membentuk khususnya relawan COVID-19. SDN-DB juga berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, antara lain dengan pemerintahan desa, puskesmas atau bidan desa, stakeholder, dan komite sekolah, dengan tujuan untuk keberhasilan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang tidak kalah pentingnya, kita juga akan mempersiapkan instrumen screening untuk semua guru, karyawan, para siswa, wali murid, dan juga screening untuk zona lokasi di sekolah. Semuanya itu harus disesuaikan dengan standar operasional prosedur protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Selama terjadinya pandemi COVID-19 di SD kami untuk proses KBM telah melaksanakan pembelajaran secara daring dan juga secara luring. Pembelajaran tersebut telah membuat sebagian orang tua merasa terbebani akibat segala macam biaya yang ditimbulkan. Dan untuk anak-anak juga sudah merasa jenuh. Oleh karena itu, SDN-DB berusaha mempersiapkan diri untuk menjadi sekolah tangguh, agar siswa dapat pergi ke sekolah kembali seperti sedia kala dalam rangka new normal. Adapun usaha yang kami persiapkan yaitu dengan menyediakan termogen untuk pengecekan suhu tubuh, tempat cuci tangan di setiap depan ruang kelas, menyediakan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, dan juga distancing atau jaga jarak. Dengan menjadikan SDN-DB sebagai sekolah tangguh, kami berharap agar anak-anak bisa kembali mendapatkan pelayanan pendidikan terbaik. Dan semoga pemerintah menyiapkan skenario terbaik untuk pemberlakuan new normal. Bersama pasti kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.